Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel Eris Harisman di berbagi perspektif. Kali ini sharing seputar Universitas Terbuka. Nah, sebelum aku sharing pengalaman seputar Universitas Terbuka, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk klik tombol subscribe dan klik notification-nya untuk terus update dan tidak ketinggalan mengenai informasi seputar Universitas Terbuka. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang sekiranya bisa bermanfaat dan membantu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang teman-teman saat ini hadapi. Karena kalau ngebahas Universitas Terbuka tuh kayak never ending, tidak ada batasnya. Saking serunya dan saking bangganya, aku juga salah satu alumni dari UT yang alhamdulillah ketika pas kuliah mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi dari awal masuk sampai akhir itu memang bisa dikatakan gratis dan aku mendapatkan uang saku juga. Dan aku kali ini bakalan bahas seputar KIP di Universitas Terbuka. Memang sedikit berbeda ketika kita daftar di Universitas Terbuka dengan kampus yang lain. Seperti yang kita tahu, sama-sama perguruan tinggi negeri, tapi UT memiliki sistem dan penerimaan mahasiswa itu secara berbeda. Karena dari segi namanya sendiri pun udah berbeda dan itu menjadi salah satu ikonik dari Universitas Terbuka. Nah, KIP sendiri merupakan penggantian nama dari sebelumnya yaitu beasiswa bidik misi. Sama saja gitu, cuman bedanya kalau KIP sekarang calon mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa bantuan dari di bidik misi tersebut itu harus memiliki kartu KIP atau terdaftar sebagai kartu Indonesia Pintar yang memang itu diberikan dari desa setempat. Jadi waktu pas dulu bidik misi itu kita nggak perlu pakai KIP, melainkan kita pakai beberapa syarat yang memang memenuhi kita sebagai keluarga yang tidak mampu tapi menginginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dan di UT sendiri itu biasanya kalau di kampus lain kita bisa milih melalui SBMPTN atau SNPTN, tapi di UT itu memang ada juga SNPTN dan SBMPTN, cuman itu tidak semua jurusan bisa kita pilih, tapi ada beberapa jurusan yang memang disediakan oleh Universitas Terbuka dan itu pun belum tersedia di semua UPBJJ, jadi baru ada atau baru bisa apply SBMPTN, SNPTN dengan jurusan tertentu dan di UPBJJ tertentu. Jadi belum semuanya. Mungkin kedepannya bisa semua UPBJJ, bisa semua jurusan bisa kita pilih untuk memasuki beasiswa KIP. Nah, jadi ketika teman-teman mau daftar KIP, itu biasanya teman-teman harus bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu dari UPBJJ tersebut. Nah, saya sarankan teman-teman dari sekarang buat yang calon mahasiswa untuk mengikuti atau memfollow beberapa official, salah satunya Instagram. Itu setiap UPBJJ di daerah teman-teman, misalkan dari Bandung itu ada UT Bandung, atau misalkan dari Makassar UT Makassar, atau dari Manado UT Manado, atau dari Jakarta UT Jakarta. Karena setiap UPBJJ biasanya diberikan kuota untuk mendapatkan si beasiswa KIP tersebut. Dan kelebihan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa KIP itu yang pertama, teman-teman bisa gratis dari mulai masuk biaya kuliah sampai mulai wisuda, sampai biaya wisuda teman-teman gak perlu bayar. Terus yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan uang saku. Dan yang ketiga, beasiswa KIP di UT itu beda dengan beasiswa yang lain. Kalau teman-teman kuliah di universitas lain, itu teman-teman uang saku teman-teman itu bisa dikatakan kepake untuk membeli buku. Tapi ketika di UT itu udah diberikan modul, terus kuliahnya pun bisa dikatakan cuman nggak full 1 minggu tatap muka. Jadi bisa dikatakan satu hal yang memang bisa teman-teman jadi saving money gitu untuk nanti kedepannya teman-teman mau buka usaha atau misalkan mau membantu meringankan orang tua. Nah, terus yang kedua, ketika teman-teman udah mendapatkan informasi, itu biasanya UT memberikan jurusan itu sesuai kuota. Semisal kayak UT Bandung kemarin diberikan kuota itu kalau nggak salah waktu pas aku jurusan administrasi bisnis sama sastra Inggris. Nah, itu biasanya satu jurusan tuh kuotanya 25. Nah, teman-teman tuh tinggal milih minat dan bakat teman-teman di mana di jurusannya. Dan aku harapkan memang ketika kita semisal dari aku dulu, aku terlahir dari keluarga yang memang kurang mampu dalam hal ekonomi, alhasil orang tua kurang support untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, aku juga sama dulu punya keinginan untuk lanjut ke kesehatan atau jurusan farmasi karena ingin menjadi apoteker. Tapi memang balik lagi ketika aku menuruti apa yang aku inginkan, ternyata itu belum baik di mata Allah dan sebaiknya ya kita harus sadar diri gitu. Dan pada akhirnya aku menurunkan ego aku, yang penting aku bisa kuliah jurusan apapun, aku insya Allah bisa beradaptasi. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu spirit motivation dan saran juga buat teman-teman calon mahasiswa yang sekarang mau melanjutkan ke perguruan tinggi lagi. Dan aku berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan beasiswa KIP di
dimanapun dan khususnya di universitas terbuka, karena sama-sama saja meskipun di kampus lain. Karena pada akhirnya sukses itu tidak diukur dari mana kita lulus, melainkan sukses itu diukur dari mana kita bisa beradaptasi tentang knowledge kita atau pengetahuan kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan yang kita punya. Terima kasih, jangan lupa untuk bantu subscribe dan share, dan semoga aku berharap teman-teman sekarang yang calon mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan mau mewujudkan cita-citanya bisa tercapai. Dan intinya semangat, jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi latar belakang kita ataupun hal-hal yang menjadi kendala kita untuk maju, itu semua harus dijalani dan harus sabar dan yakin, berserah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.